Konsep Islamisasi ilmu. Anggota kelompok. Materi konsep Islamisasi ilmu. Pertama, pengertian. Kedua, tokoh-tokoh. Ketiga, konsep Islamisasi. Keempat, langkah-langkah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Islamisasi ilmu. Pengertian Islamisasi ilmu. Kata Islamisasi itu ditujukan kepada agama Islam, yaitu agama yang telah diletakkan manhajnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyunya. Sedangkan kata ilmu merupakan bagian persepsi, konsep, atau bentuk sesuatu perkara atau benda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian Islamisasi ilmu itu adalah sebagai proses pengislaman terhadap hal-hal yang menyangkut aspek kehidupan manusia, termasuk salah satunya adalah ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu juga memiliki hubungan erat antara Islam dan ilmu pengetahuan, atau lebih tepatnya hubungan akal dengan wahyu. Ada pengertian Islamisasi ilmu menurut para tokoh seperti Al-Attas dan Al-Faruqi. Yang pertama, pengertian Islamisasi ilmu menurut Al-Attas. Islamisasi ilmu menurut Al-Attas adalah pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, kultur nasional atau yang bertentangan dengan Islam, dan dari belenggu paham sekuler terhadap pemikiran. Untuk melakukan Islamisasi ilmu pengetahuan tersebut, perlu melibatkan dua proses yang saling berhubungan. Proses yang pertama adalah dengan melakukan pemisahan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat. Terus, Islamisasi ilmu menurut Al-Faruqi adalah usaha yang digunakan untuk mendefinisikan kembali, menyusun ulang data, memikirkan kembali argumen dan rasionalisasi yang berkaitan dengan data tersebut, menilai kembali kesimpulan dan tafsiran, memproyeksikan kembali tujuan-tujuan, dan melakukan semua itu sedemikian rupa sehingga disiplin-disiplin ini memperkaya wawasan Islam dan bermanfaat bagi cita-cita. Fungsi utama gagasan Islamisasi ilmu adalah untuk memperbaiki serta membina kembali disiplin kemanusiaan, sains sosial, dan alam dengan suntikan dasar baru yang konsisten dengan Islam. Lebih jelasnya, Al-Faruqi juga menyusun 12 langkah untuk merealisasikan Islamisasi ilmu tersebut. Untuk materi selanjutnya adalah tokoh yang terlibat dalam Islamisasi ilmu. Yang pertama ada Sayyid Husin Nasr, yang kedua Syed Muhammad Naqi Al-Attas, dan yang terakhir ada Ismail Raji Al-Faruqi. Untuk yang pertama adalah Syed Husin Nasr. Syed Husin Nasr adalah orang yang pertama kali mencetuskan ide tentang Islamisasi ilmu yang terdapat di dalam karyanya yang berjudul The Encounter of Man and Nature pada tahun 1968. Sains Islamisasi menurut Syed Husin Nasr tidak akan dapat diperoleh melalui akal semata.
Islamisasi hanya dapat diperoleh melalui intelek, berasal dari ilahiyah yang terletak dalam hati. Jadi, kedudukan intelek berada dalam hati atau ruhaniah yang juga digunakan sebagai pertimbangan dalam sains Islam. Syed Hussein Nasr juga meletakkan hierarki pengetahuan Islam yang paling tinggi. Pengetahuan Islam yang paling tinggi tersebut berasal dari pengetahuan ilahiyah atau hati, sedangkan tingkat di bawahnya adalah pengetahuan yang berasal dari akal. Ilmu pengetahuan harus menjadi alat untuk mengakses yang sakral dan ilmu pengetahuan sakral tetap sebagai jalan kesatuan utama dengan realitas, di mana kebenaran dan kebahagiaan disatukan untuk mewujudkan sains Islami tersebut. Syed Hussein Nasr menggunakan perbandingan dengan apa yang diraih Islam pada zaman keemasannya atau abad pertengahan. Yang kedua, ada tokoh Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Beliau lahir di Bogor, Jawa Barat, 5 September 1931 anak dari seorang ayah yang bernama Syed Ali bin Abdullah Al-Attas dan ibu Syarifah Raqaub Al-Aidarus. Pendidikan Al-Attas diawali di pesantren Al-Urwatul Wusqa, Sukabumi, Jawa Barat sekitar tahun 1945. Pendidikan modern sempat ia kenyang melalui lingkungan ningrat selama tinggal bersama pamannya Engku Abdul Aziz di Johor, Malaysia. Pada tahun itu Al-Attas dan pada tahun 1968 sampai 1970, Al-Attas dan kawan-kawannya mendirikan Universitas Kebangsaan Malaysia atau biasa yang disebut UKM. Beliau menjadi guru besar untuk kajian sastra dan kebudayaan Melayu pada tahun 1975. Kemudian dilantik menjadi dekan Fakultas Sastra dan Kebudayaan Melayu di UKM. Beliau juga menganjurkan permunian dan islamisasi produk ilmiah Barat untuk mengembangkan karakter Islami dalam pendidikan dan pengetahuan. Yang terakhir adalah Ismail Raji Al-Faruqi. Ismail Raji Al-Faruqi dilahirkan di Java, Palestina pada tanggal 1 Januari 1921. Ketika beliau lahir, Palestina masih merupakan bagian dari Arab sebelum pendudukan Israel. Pendidikan pertamanya di Sekolah Biara College des Frères tahun 1926 sampai 1936 dan kemudian kuliah di American University Beirut untuk sarjana mudanya pada tahun 1941 dan gelar master bidang filsafat diraih pada tahun 1949 pada Indiana University dan Harvard University. Meskipun latar belakang pendidikannya pada pendidikan barat dan dipercaya sebagai dosen di Universitas Montreal, Kanada tahun 1959, tidak berarti Al-Faruqi telah kehilangan identitas keislamannya. Bahkan sebaliknya, melalui pendidikan barat, ia justru terwarnai oleh sistem pendidikan yang ada. Ismail Raji Al-Faruqi mengajukan gagasan islamisasi ilmu pengetahuan dan yang bertujuan untuk mengembalikan totalitas dan integralitas pemahaman dan makna Islam, serta merekonstruksi paradigma pemikiran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya di sini akan menjelaskan bagaimana konsep Islamisasi ilmu dan apa langkah-langkah dalam proses Islamisasi ilmu. Konsep Islamisasi pengetahuan melibatkan beberapa gagasan kunci sebagaimana digariskan oleh para ulama terkemuka seperti Syekh Muhammad Nauqid Attas dan Syekh Islam Ismail Raji Al-Faruqi, yaitu yang pertama tauhid, keesaan Tuhan. Konsep ini menekankan integrasi keyakinan mononistik Islam ke dalam pemahaman sebagai bidang pengetahuan yang bertujuan untuk menyatukan pengetahuan di bawah kerangka monoteisme Islam. Yang kedua, integrasi kebenaran dan pengetahuan Islam. Islamisasi pengetahuan berusaha untuk mengintegrasikan kebenaran dan nilai-nilai Islam ke dalam berbagai disiplin ilmu, memastikan bahwa pengetahuan selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga, ayatisasi. Ini melibatkan penerapan ayat-ayat Al-Quran ke berbagai cabang pengetahuan yang bertujuan untuk memperoleh bimbingan dan wawasan dari Al-Quran untuk memperkaya dan membina pemahaman berbagai bidang pengetahuan. Tujuan Islamisasi ilmu tersebut adalah untuk menciptakan sesuatu peradaban Islam dalam dunia ilmu pengetahuan dan mengarah pada pengembangan sistem pendidikan Islam yang mencapai pola rencana Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, pendidikan Islam mampu mencetak manusia yang baik secara universal dan membimbing mereka untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkualitas dalam bidang intelektual dan memiliki nilai-nilai moral agama selalu membimbingnya. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah. Dalam konsep Islamisasi Islam ada langkah-langkah dalam proses Islamisasi ilmu. Perlu diketahui, menurut perspektif Al-Faruqi mengenai tahap yang terlibat dalam proses Islamisasi ilmu melibatkan pada prinsip-prinsip inti tauhid yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan harus memiliki nilai kebenaran. Prinsip-prinsip inti tauhid yang dimaksud Al-Faruqi tersebut ialah: yang pertama, keesaan Allah. Yang kedua, kesatuan alam semesta. Yang ketiga, kesatuan kebenaran dan kesatuan pengetahuan. Menurut Al-Faruqi, kebenaran wahyu dan kebenaran akal itu tidak bertentangan tetapi saling berhubungan, dan keduanya saling melengkapi. Karena bagaimanapun kepercayaan terhadap agama yang ditopang oleh wahyu merupakan pemberian dari Allah, dan akal juga merupakan pemberian dari Allah yang diciptakan untuk mencari kebenaran. Menurut Al-Faruqi, sasaran atau tujuan yang dituliskan dari atas bisa dicapai atau untuk mempermudah proses Islamisasi ilmu adalah melalui 12 langkah sistematis, yaitu: yang pertama, penguasaan disiplin ilmu modern. Penguasaan kategoris disiplin ilmu dalam tingkat kemajuannya sekarang di barat harus dipisah-pisahkan menjadi kategori-kategori, prinsip-prinsip, metodologi, problema-problema, dan tema-tema.
Yang kedua, survei disiplin ilmu. Semua disiplin ilmu harus disurvei dan harus mengetahui mengenai asal-usul dan pengembangannya beserta pertumbuhan metodologisnya. Yang ketiga, penguasaan terhadap khazanah Islam. Khazanah Islam harus dikuasai dengan cara yang sama. Tetapi di sini apa yang diperlukan adalah antologi-antologi mengenai warisan pemikiran Muslim yang berkaitan dengan disiplin ilmu. Yang keempat, penguasaan terhadap khazanah Islam dalam tahap analisis. Jika antologi-antologi telah disiapkan, khazanah pemikiran Islam harus dianalisis dari perspektif masalah-masalah masa kini. Yang kelima, penentuan relevansi spesifik untuk setiap disiplin ilmu. Yang keenam, penilaian kritis terhadap disiplin modern. Jika relevansi ilmu telah disusun, maka ia harus dinilai dan dianalisis dari titik pijak Islam. Yang ketujuh, penilaian krisis terhadap khazanah Islam. Khazanah Islam untuk setiap bidang kegiatan manusia harus dianalisis dan relevansi kontemporer harus dirumuskan. Yang delapan, survei mengenai problem-problem terbesar umat Islam. Survei tersebut harus dibuat berdasarkan masalah-masalah politik, sosial, ekonomi, intelektual, kultur, moral, dan spiritual dari kaum muslim. Yang sembilan, survei mengenai problem-problem umat manusia. Yang ke-10, analisis kreatif dan sinteas. Yang 11, merumuskan kembali disiplin-disiplin ilmu dalam kerangka kerja. Yang ke-12, penyebarluasan ilmu pengetahuan yang sudah diislamkan. Demikian langkah sistematis yang dikemukakan oleh Al-Faruqi dalam rangka islamisasi ilmu pengetahuan. Bagi Al-Faruqi, islamisasi ilmu merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh para ilmuwan muslim. Karena menurutnya ilmu pengetahuan yang telah berkembang di dunia barat dan saat ini sudah memasuki dunia Islam tidak cocok untuk umat Islam karena tidak didasari dengan nilai-nilai yang sesuai dengan agama Islam. Ya, tersebut penjelasan dari konsep islamisasi ilmu dan langkah-langkah dalam proses islamisasi ilmu. Kesimpulannya dari pembahasan yang saya jelaskan tadi, dari berbagai pengertian dan model islamisasi pengetahuan di atas, dapat disimpulkan bahwa islamisasi dilakukan dalam upaya membangun kembali semangat umat Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kebebasan penalaran intelektual dan kajian-kajian rasional, empirik dan filosofis dengan tetap merujuk kepada kandungan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga umat Islam akan bangkit dan maju menyusul ketinggalan dari umat lain, khususnya bangsa Barat. Konsep yang menggagas
pemikiran tentang integrasi antar ilmu pengetahuan dan agama Islam didasarkan pada pendekatan Syekh Muhammad Nauqid Attas dan Ismail Raji Al-Faruqi yang menawarkan beberapa opsi dalam melakukan islamisasi ilmu pengetahuan. Tahapan yang terlibat dalam proses islamisasi ilmu pengetahuan melibatkan pada prinsip-prinsip inti tauhid yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan harus memiliki nilai kebenaran. Jadi islamisasi ilmu ini sangat berperan penting bagi umat Islam karena untuk menyusul ketertinggalannya dalam pemahaman ilmu-ilmu khususnya pada bidang ketauhidan yang masih perlu ditekankan bagi umat-umat Islam khususnya dalam mencari ilmu. Ya, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata dari saya yang kurang tepat, ada salah, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, nigga.